Ajaran-ajaran Sang Buddha termasuk kalimat-kalimat puja untuk Tiratana, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana, adalah kata-kata atau ujaran-ujaran yang kita umat Buddha patut untuk bacakan. Memang sudah sepatutnya untuk dibacakan. Dan kita membacakannya di sini sekadar sebagai penyempatan diri ketika sedang berada di sini, yang 1000 tahun yang lalu atau lebih tempat ini juga digunakan sebagai untuk membacakan suta-suta, berkumpul para bante, para biku, bahkan mungkin juga perumah tangga yang berkunjung untuk melakukan kebajikan, bermeditasi, berdana, membacakan suta-suta, termasuk mendengar uraian dharma. Oleh karena tentu tempat ini sebagian memang adalah tempat tinggal untuk para biku, para bante, tanpa ada kuti-kuti di dalamnya. Tetapi sebagian ya berupa cetia atau bangunan, atau kita mengatakannya itu adalah wihara, atau bakti sala, atau dharma sala, atau sala. Sala itu artinya ruang besar, ruang untuk berkumpul, namanya sala. Sehingga kita mengenang kejadian 1000 tahun lebih yang lalu, saat sekian jumlah orang, baik biku maupun berumah tangga, dari satu generasi ke generasi melakukan ritual keagamaan di tempat ini. Dan pada hari ini kita menapak tilas membacakan ulang ajaran-ajaran Sang Buddha sebagaimana yang mereka-mereka, beliau-beliau pada zamannya masing-masing melakukannya. Tentu ini satu keberkahan. Keberkahan bagaimana yang dimaksud adalah kebahagiaan, keriangan hati. Yang keriangan hati seperti ini tentu bukan semata-mata sifatnya lahiriah, tetapi adalah yang bersifat batiniah. Kita mungkin punya harta banyak, lebih banyak daripada permisi bicara, biaya yang kita gunakan untuk datang ke sini. Tapi kita gunakan untuk sebanyak hal yang mendatangkan kesenangan, yang dimana itu adalah sebatas kesenangan indrawi. 2, 3, 5 kali banyak harta yang kita gunakan barangkali tidak sebahagia yang dapat kita dapatkan dalam kita memilih mencari kebahagiaan secara lebih mendalamnya, yaitu salah satunya dengan melakukan puja
puja kepada Tiratana. Triratna, Tri artinya tiga, Ratna artinya permata, yaitu permata berupa Buddha, permata berupa Dharma, dan permata berupa Sangha. Dan ini adalah bagian awal dari perjalanan kita berdharma yatra yang berkunjung ke tempat bersejarah, meskipun secara tidak langsung, tetapi adalah situs yang patut untuk kita kunjungi terkait dengan bagaimana sejarah perkembangan agama Buddha yang 2600 tahun yang lalu berawal di satu tempat atau beberapa tempat. Tempat ini 2 jam dengan pesawat. 2 jam dengan pesawat dari Delhi. Dan ini yang menjadi satu kebesaran Sang Guru Agung kita. Bukan hanya di wilayah India, melainkan sampai ke penjuru dunia. Ada situs-situs yang mengagungkan sosok Sang Buddha. Itu semua kenapa? Karena kewelas asihan beliau. Mengapa dikatakan welas asih? Karena beliau bukan untuk menipu, bukan untuk membujuk, bukan demi mendapatkan harta, pendapatan, perolehan, untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan pujian, bukan untuk menaklukkan ajaran-ajaran sengaja untuk menindas ajaran lain atau meremehkan ajaran lain atau mempersalahkan bukan sengaja untuk mempersalahkan ajaran yang lain. Juga bukan demi menunjukkan diri beliau bahwa ini beliau seorang sama Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna sedemikian rupa sehingga mengajarkan dharma, sehingga mencari upaya agar masyarakat bisa tahu diri beliau. Hal-hal sebagaimana disampaikan tadi tidak ada pada diri beliau. Bahkan untuk membabarkan dharma, beliau berpikir berulang itu sampai 3 kali. Yang dikatakan secara personifikatif, datang seorang Brahma Sahampati, memohon agar Buddha berkenan mengajar dharma. Permohonan dilakukan hingga 3 kali. Untuk memastikan bahwa permohonan Brahma itu betul-betul sesuatu yang berdasar dan memang penuh dengan kesungguhan dan semata-mata demi welas asih. Karena itu murni lewat kewelas asihan Sang Guru Agung memberikan keberkahan kepada kita berupa pengajaran dharma.
Kita memuliakan beliau juga karena selain welas asih beliau juga kesucian beliau. Apa itu suci? Suci itu adalah bersih. Apa itu bersih? Bersih adalah tidak kotor. Apanya yang tidak kotor? Tangannya, kulitnya, kepalanya, batinnya, pikirannya. Tidak kotor oleh apa? Tidak kotor oleh pengotor-pengotor batin. Seperti apa pengotor-pengotor batin itu? Yaitu keserakahan, kebencian, dan kesesatan, atau biasa kita menerjemahkan kebodohan. Nah, pengotor batin ini masuk ke batin siapapun akan membuat batin orang tersebut menjadi keruh dan panas dan pedas, menyakitkan, terhimpit, gelisah, adalah nama lain dari penderitaan. Untuk batin yang telah bersih dari pengotor-pengotor batin, tidak ada penyebab kegelisahan, tidak ada penyebab kesakitan, kepedasan, kepanasan. Batin berada dalam kesejukan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dan itu adalah nama lain kebahagiaan. Sang Buddha menandaskan bahwa kebahagiaan lain dari ketenangan sesungguhnya adalah tidak ada. Ini adalah ketenangan batin yang muncul dari bersihnya batin dari pengotor-pengotor batin. Disebut sebagai orang yang suci, punya nilai-nilai luhur dalam batin beliau. Terlebih dari itu, beliau adalah sosok yang telah menembus, yang telah menyelami, yang telah mengerti nilai-nilai kebenaran yang disebut dengan kebijaksanaan. Istilah Buddha yang artinya bangun, yang artinya mekar, artinya tersadar, menjadi sematan bagi beliau, sosok yang bijaksana. Oleh karena itu, mari kita melakukan program Dharma Yatra ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhhatian, dan tentu juga dengan penuh pengertian benar. Ini sangat penting. Ada pertanyaan? Betulkah yang dikatakan bahwa siapapun yang telah dengan sekehendak hati datang berkunjung ke tempat-tempat bersejarah dalam perjalanan hidup Sang Guru Agung, yaitu tempat beliau terlahir sebagai bodhisatwa bernama Siddhartha, tempat beliau mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, tempat beliau mengajar Dhammacakkappavattana Sutta untuk yang pertama kali, dan tempat di mana
mana beliau telah mencapai kepadaman secara total, yaitu anupadisesa parinibbana. Anupadisesa yaitu tidak ada hal-hal muncul yang sebagai sisa. Tidak ada hal-hal yang sebagai sisa yang muncul lagi. Hal-hal yang sebagai sisa itu maksudnya apa? Bahwasanya setelah seseorang mencapai penerangan sempurna, mencapai kebudayaan, mencapai kesucian, dalam kehidupan ini juga, sebagai manusia ini juga, nafas masih ada, tubuh masih perlu makanan, tetap makan. Ini namanya masih ada sisa. Setelah seorang yang suci ini, ya, tubuhnya tidak mampu menopang untuk keberadaan batin, pikiran, atau cipta, tidak ada kelanjutan kelahiran lagi, kelahiran ulang. Selesai sampai di situ. Dan ini yang dikatakan kepadaman total. Nah, ini adalah bagaimana kita akan melakukan perjalanan spiritual, perjalanan keramat, perjalanan yang bisa mendatangkan kenangan-kenangan. Siapa yang telah dengan niatan pergi ke 4 bersejarah itu dikatakan dijamin meninggal masuk surga. Ini bukan takhayul, ini bukan mistis. Kalau datangnya itu datang dipaksa, datangnya itu karena sebatas rayuan. Kalau datang ke sini, nanti saya beri hadiah ini. Sebatas mau hadiahnya sehingga datang, tentu tidak ada manfaat yang penuh. Tetapi niatan dari dalam mau datang, dan datang untuk menyaksikan secara langsung tempat bagaimana sosok guru yang diagungkan, yang dipuja, yang dicinta, yang segala-galanya bagi dirinya. Nah, di tempat itu beliau lahir, di tempat itu beliau melakukan banyak hal signifikan, menyaksikan dengan mata, dan kemudian juga dibantu dengan uraian-uraian yang mendukung dalam kita menumbuh kembangkan kenangan, balik flashback pada zaman 2600 tahun yang lalu. Nah, itu adalah hal yang tidak akan bisa terlupakan sepanjang hidup. Begitu mengingat itu, kira-kira hatinya kecut atau senang? Rasa senang itu kelegaan atau keterhimpitan? Iya, nama lain dari sukati, surga. Sebelum meninggal pun sudah masuk surga. Begitu teringat, ada rasa lega, rasa senang, bahagia, dan itu tidak terlupakan. Mengapa tidak terlupakan? Bukan karena ya bagaimana bisa lupa, keluar biayanya juga tidak sedikit. Tentu tidak semata-mata itu ya, tetapi karena hati kita yang terkondisikan sedemikian rupa berada di tempat yang betul-betul, nah, kalaupun tidak tepat betul, ya kira-kira ada tempat yang tepat betul dan tidak ada tempat lain yang menjadi semacam
apa namanya menjadi alternatif begitu. Hanya satu tempat itu saja. Contohnya adalah di satu tempat yang namanya Puncak Bukit Burung Nasar atau Gijakuta. Itu tercantum di Tipitaka. Sang Buddha berdiam di Gijakuta. Di sana beliau membarbarkan dharma ini kepada Bante siapa. Sampai sekarang Gunung Gijakuta itu masih bisa kita lihat, kita saksikan, dan tidak ada gunung lain selain gunung itu. Mengapa? Kan namanya bisa beda. Yang sebetulnya adalah gunung yang lain. Tetapi ini gunung ini yang disebut dengan Gunung Gijakuta. Tidak bisa. Oleh karena apa? Puncaknya itu memang menyerupai kepala burung nasar. Dari zaman dulu sudah menyerupai kepala burung nasar, sehingga disebut Gija. Kuta itu artinya puncak. Gija itu artinya burung nasar, puncak burung nasar. Dan sekarang kita masih melihat tidak ada gunung lain manapun bahkan di dunia ini yang punya ciri seperti itu. Dan itu bukti di Tipitaka yang disebutkan Gijakuta ini itu dan sebagainya sampai sekarang masih ada. Sekarang masih ada, terunut ada, subbuktinya ada, tercantum di Tipitaka. Artinya apa? Ya, keberadaan Sang Buddha, keberadaan Tipitaka, ajaran Sang Buddha itu bukan karangan, itu bukan apa andai-andaian, melainkan sesuatu yang nyata. Dan itu kita yang akan lakukan perjalanan di program ini. Semoga lancar dan semoga diwarnai dengan riang hati, diwarnai dengan ringan hati, diwarnai dengan ya kebahagiaan. Anumodana ya. Ya. Ya, mari kita tutup dengan bernamaskara bersama-sama.